Selamat pagi, salam merpati lovers. Ini kita bikinkan video jam 6 kurang nih. Mumpung ini kumat, ini saya lagi kumat ya. Ini video VT jawaban dari pertanyaan teman kita yang dia bertanya, dia punya merpati bagus, tapi rusaknya di mental. Berarti kemungkinan fenotipnya bagus, keturunannya bagus atau terahnya bagus, tetapi rusaknya di mental. Terus dia bilang rencananya dia mau jadikan pacek. Boleh atau enggak sih itu kalau kita bilang. Terus dia bilang kalau memang sekiranya mau diloloh mati, apakah nanti mentalnya bisa pulih kembali, bisa tumbuh maksimal, bisa dijadikan player yang sesuai kriteria gitu. Pembahasan kali ini memang ada dua jenis pembahasan, tetap kita bahas, tetap kita jawab, dan kita saling berbagi pengalaman aja. Semoga bermanfaat video kali ini. Selamat pagi, salam merpati lovers. Pagi-pagi banget saya bikinkan video karena takutnya nanti ada kesibukan yang lain. Mumpung otak masih fresh. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komennya. Terima kasih untuk yang sudah mampir. Sehat selalu di sana, dilancarkan rezekinya, amin. Terima kasih untuk yang udah bantu jawab ya di kolom komentar. Jangan bosan-bosan di kolom komentar, tenang aja. Lanjut ya. Kita lanjut ke pokok pembahasan opening di awal tadi. Yang pertanyaannya ini karena terlalu pagi ya, jadi berisik banget ya. Ayam. Yang pertanyaannya dari kawan kita ini punya merpati bagus, tetapi mentalnya rusak. Dan rencana dia lebih baik dijadiin pacek aja deh, diambil keturunannya, siapa tahu dapat anak yang bagus. Nah, di sini yang saya bahas jawaban dari pertanyaan yang pertama ini, yaitu ada beberapa penjelasan. Pertama yang saya jelaskan ya, ditekankan dulu. Merpati ini rusak mental itu faktor genetik dari indukan atau memang kesalahan saat pelatihan dari biik. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau memang kawan kita ini dari kecil ngelatihnya sendiri, pasti ngerti ini kesalahannya apa. Entah itu kesalahan genetik dari keturunan indukan atau memang kesalahan saat sistem latihan awalnya dulu pas jadi atau pas masih bahan biik. Itu yang harus diperhatikan. Dan kalau memang itu kesalahan dari genetik atau kegagalan dari genetik indukan yang dulu, kena negatifnya di faktor mental, itu saran saya lebih baik jangan diambil anaknya atau jangan di breeding, jangan diternak. Kenapa? Kalau kegagalan mental ini dari faktor genetik atau faktor bawaan induk, nanti anak keturunan berikutnya banyak yang gagal mental juga. Tetap walaupun betinanya bagus katanya nanti tetap. Bukannya nggak ada yang jadi, pasti ada, cuman sedikit banget. Karena kalau kita bermain merpati kolong ini mental itu juga nomor satu, wajib malah. Itu hukumnya wajib. Player kita punya mental yang bagus itu wajib. Jadi untuk player abang ini atau kawan kita ini, kalau memang rusak mentalnya karena genetik, tolong jangan diambil anaknya. Karena apa? Nanti sia-sia prosesnya lama, nanti anak keturunannya rusak mental juga. Tetapi kalau memang burung jantan abang ini ya, merpati jantan abang ini rusaknya bukan karena mental genetik, tetapi karena kerusakan mentalnya saat melakukan latihan awal dulu, atau entah itu ada trauma semacamnya ya, itu masih boleh diambil keturunannya atau masih boleh diternak, masih boleh di breeding, boleh. Ingat ya saya bilang, kalau rusak mental karena genetik bawaan indukan, jangan diternak. Itu nanti rusak ke anak keturunannya. Tetapi Tapi kalau rusak mentalnya karena faktor trauma atau salah latih di
awal waktu dia masih piyik, itu masih boleh diternak untuk ambil anak keturunannya. Pasti bagus biasanya kalau memang rusaknya bukan karena genetik ya. Itu yang harus diperhatikan. Pasti ini paham, pembahasan yang kali ini pasti paham. Nah, kita bahas lagi nih pertanyaan yang kedua. Kalau merpati dia udah rusak mental kayak gini, terus dia mau loloh mati anaknya, ditetesin terus loloh mati anaknya, apa boleh? Jawaban saya boleh-boleh aja. Terus dia tanya lagi, apakah bisa menambah mental atau menimbulkan kembali lagi mental si merpati tersebut yang rusak? Kemungkinan besarnya ya 50-50 kalau saya bilang. Kenapa saya bilang 50-50? Karena seperti pembahasan di awal tadi, ini kerusakan mental atau trauma tersendiri sama si merpati tersebut. Kalau memang kerusakan mental dari genetik seperti pembahasan awal, itu nggak bisa. Seriusan, itu nggak bisa. Itu kegagalan genetik dari indukan yang diturunkan ke anaknya. Itu sulit banget dirubah. Jadi sudah kita bilang karakter. Ingat ya, itu karakter bawaan genetik. Tapi kalau masih karena terus kita loloh mati berharap dia tumbuh mentalnya, itu masih bisa kalau memang bukan rusak mentalnya karena bawaan genetik. Karena rusak mental merpati itu kan banyak macam. Ada yang trauma, terus ada yang karena terlalu sering gonta-ganti betina jadi stres, atau dulunya pas ngelatih salah gandengan atau salah pelatih, atau terlalu cepet. Itu banyak banget faktornya, nggak perlu saya sebutin satu-satu, bisa panjang kali lebar. Untuk pemain merpati pasti paham. Ingat, di sini kita saling menjelaskan. Jadi untuk kesimpulan dari teman kita ini, jawaban kesimpulan dari pertanyaan teman kita ini yaitu, perhatikan dulu, ini memang mentalnya rusak dari kesalahan genetik bawaan indukan atau memang kesalahan kita yang ngelatih, makanya mentalnya rusak. Tolong itu diperhatikan. Kita sebagai owner nggak usah terlalu egois deh, atau sebagai pelatih piyik kita nggak usah terlalu egois merasa oh kita udah bener loh ngelatihnya gitu. Coba diteliti lagi, bener apa nggak cara ngelatihnya. Kalau memang sekiranya cara ngelatihnya udah bener, berarti burung tersebut mentalnya rusak karena genetik. Jadi disudahi untuk dijadikan player cita-citanya ya, disudahi untuk di breeding kalau memang berharap anak keturunannya bagus. Jangan. Kalau kerusakan genetik jangan di breeding. Karena apa? Biaya Anda pasti besar. Proses penetasan, proses ngebesarin, proses ngelatih sampai jadi, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nggak jadi. Karena apa? Karena rusak mental itu karena keturunan. Tapi kalau rusak mental bukan karena keturunan, masih bisa di breeding, masih bisa dilatih lagi. Yang penting proses, sabar. Itu pesan saya. Saya rasa cukup video kali ini. Kalau memang kurang jelas, silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.